Saya mengeluarkan instruksi sebagai berikut. 1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya instruksikan untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Saudara Gayus Tambunan. Kedua, tingkatkan sinergi di antara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan dapat didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri. 3. Kita akan melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan. Ditandai terjadinya penyimpangan dan pelanggaran di sejumlah simpul di lembaga-lembaga itu. Dalam hal ini, di kepolisian, di kejaksaan, dan di Direktorat Jenderal Pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kepemimpinan dan kendali Presiden. 4. Dalam penegakan hukum, agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu, 149 perusahaan yang disebut-sebut bisa saja ada kaitannya dengan masalah perpajakan, manakala dari hasil penyelidikan sudah ada bukti permulaan yang cukup dalam arti juga melakukan pelanggaran, tentu perlu dilakukan pemeriksaan terhadapnya. 5. Guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, saya berpendapat metode pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita. 6. Saya instruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-aset negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi dari kasus Gayus Tambunan. Yang ketujuh, juga saya instruksikan untuk memberikan tindakan administrasi dan disiplin di samping sanksi hukum bagi yang dinyatakan bersalah kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, pelanggaran, dan bahkan kejahatan. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan, yang saya berharap bagi lembaga yang belum melakukan itu dapat dilakukan dalam waktu 1 minggu ke depan. 8. Bagi organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan kesalahan dan penyimpangan, perlu dilakukan semacam penataan ulang agar bisa dibersihkan unsur-unsur yang bisa melakukan hal yang serupa di masa depan, dan ini saya berikan waktu 1 bulan ke depan ini.
Yang kesembilan, kita akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang-lubang hukum atau loopholes untuk, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa depan. Yang ke-10, saya ingin mendapatkan laporan secara berkala dari kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan ini, termasuk pelaksanaan instruksi Presiden yang secara tertulis akan segera kita keluarkan setiap 2 minggu. 11, saya juga menginstruksikan untuk menjelaskan atau mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus Tambunan secara berkala dan juga insidentil, agar masyarakat dapat mengikuti apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh jajaran penegak hukum, termasuk unsur pemerintah terkait. Yang ke-12 menyangkut kasus Gayus Tambunan, atau yang terakhir, saya menugasi Saudara Wakil Presiden untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian instruksi Presiden ini dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. 12 instruksi inilah yang saya keluarkan hari ini untuk dijalankan oleh jajaran penegak hukum dan unsur pemerintah yang terkait dengan penuntasan kasus Gayus Tambunan. Menyangkut tindak lanjut penanganan kasus Bank Senturi, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, saya menginstruksikan untuk menuntaskan semua kegiatan guna merespon hasil panitia angket DPR RI tentang Bank Senturi. Kedua, saya juga memerintahkan untuk menuntaskan pembenahan berbagai regulasi dan mekanisme kerja di jajaran pemerintah, utamanya di wilayah Kementerian Keuangan, sesuai dengan rekomendasi DPR RI. Hal yang sama saya berharap juga dilakukan di jajaran Bank Indonesia. Yang ketiga, saya memerintahkan untuk terus mengupayakan dan menuntaskan pengembalian aset atau asset recovery Bank Senturi yang diduga dibawa ke negara-negara tertentu. Jika diperlukan, karena tadi saya juga mendengar laporan dari Jaksa Agung dan pejabat terkait lainnya tentang upaya yang terus kita lakukan untuk mengembalikan aset Bank Senturi ini, maka sekali lagi, jika diperlukan, saya meminta untuk disiapkan surat Presiden kepada kepala pemerintahan negara-negara itu agar terwujud kerjasama yang baik sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya juga meminta agar tim untuk mengembalikan aset Bank Senturi ini diperkuat. Misalnya, jika diperlukan diperkuat oleh ahli atau expert ataupun konsultan, terutama yang mengerti seluk-beluk masalah ini di negara-negara yang bersangkutan. Tujuannya tiada lain agar pengembalian aset ini benar-benar berhasil.
Yang keempat, sama dengan penuntasan kasus Gayus Tambunan tadi, saya berharap agar dijelaskan secara berkala dan efektif kepada masyarakat tentang apa saja yang dilakukan misalnya oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh Kementerian Keuangan di dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Angket DPR RI. Mengenai sisi korupsi yang disebut-sebut dalam hasil Panitia Angket DPR RI, saya berharap KPK apabila dugaan korupsi ini memang ditemukan, bisa menjelaskan secara gamblang dan jelas kepada masyarakat luas. Demikian juga apabila tidak diketemukan dugaan korupsi itu. Dengan demikian jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh negara. Negara dalam hal ini pemerintah maupun unsur-unsur non-pemerintah. Yang terakhir menyangkut isu deponering kasus Saudara Bibit dan Saudara Chandra. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mendukung rencana Jaksa Agung sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan deponering sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Yang penting segera diambil langkah-langkah yang pasti dalam waktu dekat ini agar juga memberikan kepastian bagi masyarakat luas termasuk efektivitas penegakan hukum baik yang dilakukan oleh KPK maupun oleh jajaran penegak hukum lainnya. Itulah saudara-saudara hasil sidang kabinet kita hari ini dan instruksi yang saya berikan utamanya kepada jajaran pemerintah dengan harapan unsur non-pemerintah juga melakukan hal-hal yang sejalan dengan itu agar tugas bersama dapat dilaksanakan dengan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Misalnya